Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis dan interpretasi model regresi linear dependen dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Kami dari kelas 2G yang beranggotakan saya Lisa Tirandahari, NIM 237 absen 8. Saya Dina Patricia, NIM 240 absen 11. Saya Dina Lestari, NIM 248 absen 18. Saya Sabina SN Salsabila, NIM 252 absen 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh debt to equity ratio dan net profit margin terhadap perubahan laba pada perusahaan publik di Indonesia. Kami kelompok 5 mendapatkan data sejumlah 22 dengan perubahan laba di sini dan DER dan juga NPM. Nah, perubahan laba ini kita sebut sebagai Y, DER adalah X1 dan NPM yaitu X2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji regresi linear bergaya dengan alat Microsoft Excel. Dari data yang saya dapat dari dosen pengampu, saya akan melakukan dua analisis, yaitu X1 dan X2. Sebelum itu kita ke file, cari opsi, kita cari yang add-in. Nah, di sini punya saya sudah di analisis coba dan add-in Excel. Kalau belum, silakan diganti dulu ya teman-teman. Habis itu kita oke, kita cari yang mudah, nanti akan muncul data analisis ini. Kita pilih regression, lalu oke. Habis itu kita input nilai Y, kita seperti ini, kita cari Y ini dari sini ke bawah. Kita pencet enter. Setelah itu kita juga cari input yang X-ray. Kita dari X1 dan X2 ke bawah. Kita enter. Dari situ kita pilih tabel ini ya. Kita oke. Dan terbuatlah summary output ini. Selanjutnya setelah memunculkan summary output, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, kita mencari persamaan dari data yang kita analisis. Kita mendapat persamaan yaitu Y sama dengan 4,58 dikurangi 1,29 sebagai X1 ditambah 3,67 sebagai X2. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan melalui intercept atau koefisien untuk menentukan variabel independen saat nilai independen 0. Dari hasil penelitian ini, kita menemukan intercept yaitu 4,58. Selanjutnya, X1 sebagai variabel independen yang digunakan untuk menggambarkan faktor variabel yang diyakini untuk menyebabkan perubahan pada DER sebesar min 1,29 sebagai X1. Selanjutnya adalah X2, yaitu variabel independen yang digunakan untuk menggambarkan faktor variabel yang diyakini menyebabkan perubahan pada NPM sebesar 3,67. Selanjutnya, adanya koefisien determinasi atau R kuadrat ini digunakan untuk mengetahui apabila semakin besar R kuadrat menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan X dalam menerapkan Y. Dari analisis yang telah kita lakukan, kita memperoleh bahwa variabel independen X1 yakni DER dan X2 yaitu NPM mampu menjelaskan sebesar 35% terhadap total varians perubahan laba perusahaan publik di Indonesia. Sedangkan koefisien korelasi atau R ini digunakan untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Jadi kami memperoleh hubungan antara keduanya itu yakni variabel dependen berupa debt to equity ratio dengan variabel independen net profit margin sebesar 0,5 yang artinya bahwa keduanya memiliki hubungan yang kuat positif. Lalu, karena koefisien korelasi
lebih besar dari 0,5, maka bisa dikatakan kuat positif karena mendekati plus 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan baku atau error. Kesalahan baku digunakan untuk mengatur seberapa ketidakkuratan nilai Y menyebar terhadap nilai dugaan, yaitu Y topik. Kita dapat menginterpretasikan bahwa variabel ini memiliki koefisien sebesar 0,59. Namun dengan kesalahan baku 1,77 yang relatif besar, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen tidak signifikan secara statistik dan estimasinya tidak dapat diandalkan secara kuat. Lalu kita akan ke kesalahan baku kedua, yaitu kesalahan baku penduga yang digunakan untuk membandingkan SD1 dan SD2 karena nilai SD1 sebesar 1,77. Hal ini dapat diartikan bahwa laba perusahaan mendekati SD2 sebesar 1,54. Karena ini menunjukkan sebesar penyimpangan semakin kecil, nilainya dianggap lebih baik, sedangkan SD1 sebesar 9,511 lebih besar dari nilai kesalahan baku penduga atau standar error. Selanjutnya, dari DF diketahui DF ini adalah derajat kebebasan yang digunakan untuk membandingkan data yang diamati dengan data yang diharapkan dengan perolehan dari hipotesis tertentu. Rumus dari DF ini yakni N itu kan sampel sebesar 22 responden dikurangi K, yakni total dari variabel ada 3, variabel 1, X1 dan X2, dan variabel 3-nya Y sejumlah 3, jadi N min K 22 dikurangi 3 sama dengan 19. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perbandingan antara T hitung dan T tabel. Apabila taraf nyatanya ini menggunakan 5% karena penelitian kita tidak merupakan penelitian kedokteran, jadi kita menggunakan taraf nyata sebesar 5% atau 0,025. Maka apabila diperoleh F signifikannya 0,016, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang p-value, yaitu ada dua p-value. Yang pertama di X1 yaitu 0,8. Nah, 0,8 ini lebih besar dari taraf nyata hasil T-tabel, yaitu sebesar 2,093. Nah, jadi karena p-value pada X1 ini lebih besar daripada 2,093, maka tidak ada pengaruh signifikannya. Tapi pada X2, karena X2 ini p-value-nya yaitu 0,004 dan hal ini lebih kecil dari 0,93, maka ada pengaruh yang lebih signifikan. Dari data analisis kita akan membandingkan F hitung dan F tabel. Pengertian dari F hitung adalah nilai hasil perhitungan statistik dari data yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan atau pengaruh dalam suatu analisis seperti regresi atau perbandingan varians. Sedangkan F tabel itu adalah batas acuan dari tabel distribusi F berdasarkan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang digunakan untuk membandingkan F hitung. Pada analisis ini diperoleh F signifikan atau signifikan F sebesar 0,016297393. Pada analisis ini menggunakan taraf nyata sebesar 5% atau 0,025 sehingga dapat diperoleh kesimpulan 0,01 lebih kecil dari 0,025 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.